Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Dekus dalam channel Matematik Study Club. Matematika menjadi sangat mudah. Pada video pembelajaran matematika kali ini kita akan membahas program linear, khususnya menentukan nilai optimum, yaitu nilai maksimum ataupun nilai minimum dari suatu fungsi objektif atau fungsi tujuan atau fungsi sasaran dengan menggunakan garis selidik. Metode uji titik pojok sudah kita bahas pada video sebelumnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini untuk mendapatkan video-video yang terupdate dan bermanfaat, insya Allah. Kita awali pembelajaran kali ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Fungsi objektif. Fungsi objektif atau fungsi tujuan atau fungsi sasaran Z sama dengan fx, y sama dengan ax ditambah by adalah mencari nilai x dan y yang sesuai agar ax plus by menjadi maksimum atau minimum. Tentunya dengan syarat, dengan kendala berupa sistem pertidaksamaan linear. Nilai optimum suatu fungsi objektif dapat dicari dengan menggunakan metode uji titik pojok atau metode garis selidik. Metode uji titik pojok sudah dibahas pada video sebelumnya. Kali ini kita akan membahas dengan metode garis selidik. Jika bentuk umum fungsi objektif Z sama dengan fx, y sama dengan ax plus by, maka bentuk umum garis selidik dinotasikan dengan ax plus by sama dengan k. K-nya anggota bilangan real. K-nya sembarang bilangan yang kita pilih. Garis selidik AX tambah B sama dengan K anggota bilangan real merupakan himpunan garis-garis yang sejajar. Dua buah garis dikatakan sejajar jika memiliki gradien yang sama. Jadi garis ini gradiennya adalah negatif A per B. Ya. Metode garis selidik. Langkah-langkah menentukan nilai optimum fungsi objektif menggunakan metode garis selidik. Tahapan pertama, menggambar daerah penyelesaian dari suatu kendala atau syarat fungsi objektif, yaitu berupa daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear, tentunya pada bidang Kartesius. Yang kedua, tetapkan persamaan garis selidik awal AX tambah BY sama dengan K. Pilihlah K yang akan mempermudah melukis garis tersebut. Misalkan K sama dengan A kali B, atau K sama dengan KPK dari A, B, atau bisa juga K sama dengan 0. Mana yang termudah? Berikutnya, tarik garis yang sejajar dengan persamaan garis selidik awal dan harus melalui titik-titik ekstrim atau titik pojok. Garis paling kanan untuk A lebih besar 0 atau paling atas untuk B lebih besar 0 adalah garis yang melalui titik maksimum. Artinya titik maksimum adalah titik yang dilalui oleh garis paling kanan jika A bernilai positif atau paling atas jika B bernilai positif. Sebaliknya, titik minimum adalah titik yang dilalui oleh garis paling kiri jika A bernilai positif atau paling bawah jika B bernilai positif. Untuk A kurang dari 0 atau B kurang dari 0 berlaku sebaliknya. Untuk menentukan nilai optimum, maksimum atau minimumnya, substitusikan nilai dari variabel yang sudah diperoleh. Tadi titik pojoknya sudah diperoleh menggunakan garis selidik, tinggal disubstitusikan ke fungsi objektif atau fungsi tujuan.
Agar lebih paham lagi tentang metode garis selidik, kita bahas beberapa soal. Yang pertama, tentukan nilai minimum dan maksimum fungsi objektif Z sama dengan 6X plus 8Y. Kita buat terlebih dahulu diagram kartesiusnya, sumbu X dan sumbu Y. Pertama kita buat garis X sama dengan 0 berimpit dengan sumbu Y. Lebih besar sama dengan 0 berarti daerah penyelesaian sebelah kanan yang kita arsir yang bukan daerah penyelesaian. Ya, ini bergantung kepada perjanjian dengan ibu guru, bapak guru. Yang kedua, garis Y sama dengan 0 berimpit dengan sumbu X. Karena di sini lebih besar berarti ke atas. Kita arsir yang bukan daerah penyelesaiannya. Ya, yang bersih adalah daerah penyelesaiannya. Sudah agak terlihat. Kemudian garis yang ketiga, 4X ditambah 2Y sama dengan 60. XY, X-nya 0, berarti 4 kali 0, 0. 2Y sama dengan 60, Y-nya 30, 0,30. Y-nya 0, berarti 2 kali 0, 0. 4X sama 16, maka X-nya 15. Kita buat titik 15,0. Hubungkan kedua titik dengan garis yang lurus. Ya. Koefisien X-nya positif, tandanya lebih besar, berarti daerah penyelesaiannya sebelah kanan. Kita arsir yang bukan penyelesaian. Garis yang keempat, 2X ditambah 4Y sama dengan 48. Kita cari titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y. X-nya 0, X-nya 0 berarti ini 0, 4 kali Y sama dengan 48, Y-nya 12, diperoleh 0,12. Y-nya 0, 4 kali 0, 0, 2 kali X sama dengan 48, maka X-nya 24. Maka diperoleh titik 24,0. Hubungkan kedua titik dengan garis lurus. 2X tambah 4Y lebih besar sama dengan 48, koefisien X-nya sudah positif, tandanya lebih besar berarti ke kanan atau ke atas. Daerah penyelesaiannya yang ke kanan, maka yang sebelah kiri kita arsir, bukan daerah penyelesaiannya. Nah, sudah kelihatan jelas, inilah daerah penyelesaiannya. Ini tahap yang pertama. Kita masuk ke tahap kedua. Menentukan garis selidik awal. Kita buat garis selidik awal 6X ditambah 8Y sama dengan, ini adalah garis selidik. KPK dari 6 dan 8, betul, 24. Kita buat garis selidiknya terlebih dahulu. X-nya 0, Y-nya 8Y sama 24, berarti Y-nya 3. Y-nya 0, berarti ini 0. 6X sama dengan 24, X-nya 4. Ya, maka kita peroleh 0,3 dan 4,0. Kita hubungkan dengan garis. Inilah garis selidik awal. Sampai sini paham? Insya Allah. Berikutnya, garis selidik ini kita geser. Nah, menyentuh titik pojok dari daerah penyelesaian, menyentuh pertama kali atau paling kiri itu di titik pojok yang B. Misalkan ini titik pojok A, ini B, ini C, maka di sini adalah titik minimum. Kemudian kita geser kembali. Di mana dia akan berakhirnya. Nah, tidak ada karena ini daerah penyelesaian semua. Ini daerah penyelesaiannya merupakan daerah terbuka. Ya, merupakan daerah terbuka. Terus saja ya kita geser lagi. Misalkan ke yang lain. Ya, kalau di sini
Ini belum. Ya, karena sebelah kanan masih daerah penyelesaian. Ya, jadi titik minimumnya ada di titik B. Titik maksimumnya tidak ada. Kita cari titik potongnya terlebih dahulu. Titik potong 2 garis antara garis 4x ditambah 2y sama dengan 60. 2x ditambah 4y sama dengan 48, kita langsung bagi 2. Berarti x ditambah 2y sama dengan 24. Kita kurangkan 3x sama dengan 36. X sama dengan 12. X-nya sama dengan 12, kita substitusikan 12, berarti 24 dikurang 12, berarti 2Y sama dengan 12, Y sama dengan 6. Maka titik B di sini adalah 12,6. Z minimumnya adalah 6. X kali 12 ditambah 8 kali Y. Y-nya adalah 6. 72 ditambah 48 sama dengan 120. Maka garis selidik ini yang kedua, garis selidiknya adalah 6x plus 8y sama dengan 120, dan sekaligus Z minimumnya 120. Z maksimumnya tidak ada. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal berikutnya. Tentukan nilai minimum dan maksimum dari Z sama dengan 3x min 6y dengan syarat 4x plus y lebih besar sama dengan 20. X tambah y lebih kecil sama dengan 20. X tambah Y lebih besar sama dengan 10 dan Y lebih besar sama dengan 0. Kita buat dulu diagram kartesiusnya. Kita buat di sini sumbu X, sini sumbu Y. Pertama kita buat garis Y sama dengan 0 berimpit dengan sumbu X. Lebih besar berarti daerah penyelesaiannya ke atas, kita arsir yang bukan penyelesaian. Garis yang kedua, 4x ditambah y sama dengan 20. Kita cari titik potong dengan sumbu x dan sumbu y. X-nya 0, berarti 4 kali 0, 0, y-nya 20. Dapatlah 0,20. Y-nya 0. Y 0 berarti 4x sama dengan 20. X-nya sama dengan 5. Diperoleh 5,0. Hubungkan kedua titik tersebut. Daerah penyelesaiannya adalah yang sebelah kanan karena koefisien X positif, tandanya lebih besar sama dengan. Berarti kita arsir yang bukan daerah penyelesaian. Garis yang ketiga, X tambah Y sama dengan 20. Cari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. X-nya 0, ini 0 berarti Y-nya 20, maka diperoleh 0,20. Y-nya 0, maka X-nya 20, 20,0, 0,20. Hubungkan dengan garis lurus. Perhatikan koefisien X-nya positif, tandanya kurang dari atau sama dengan. Berarti penyelesaiannya ke sebelah kiri. Yang kita arsir yang bukan penyelesaian. Sedikit terlihat daerah penyelesaiannya yang bersih ini. Kemudian garis yang keempat, X tambah Y sama dengan 10. X-nya 0, Y-nya 10. Y-nya 0, X-nya 10. 10,0, 0,10. Hubungkan dengan garis yang lurus. Ya, koefisien X-nya positif, tandanya lebih besar sama dengan berarti ke kanan atau ke atas. Kita arsir yang bukan HP.
Nah, inilah daerah penyelesaiannya. Sampai sini paham? Insya Allah. Ini tahapan yang pertama. Tahapan kedua, kita tentukan garis selidiknya. 3x min 6y boleh sama dengan negatif 18. Sama dengan 6 boleh, sama dengan 0 boleh, bebas. Ya. Kita cari titik potong sumbu x, sumbu y. X-nya 0, y-nya berarti 3. 0,3. Y-nya 0. 3x sama min 18, x-nya negatif 6. Hubungkan kedua garis tersebut. Persamaan garis selidiknya adalah 3x min 6y sama dengan min 18. Berarti titik pojoknya, titik ekstrimnya ada A, B, C, dan D. Berarti ada 4 titik pojok atau titik ekstrim, calon, titik maksimum, atau titik minimum. Berikutnya, kita geser garis selidik ini. Karena koefisien X-nya positif, berarti dia akan maksimum kalau ke kanan. Dan koefisien Y-nya negatif, berarti ke bawah. Terus saja. Nah, misalkan di sini akan menyentuh titik A. Apakah ini sudah maksimum? Ternyata belum, masih ada. Kita tarik lagi garis ke bawah lagi, karena koefisien Y-nya negatif. Nah, ternyata terakhirnya adalah di titik B. Berarti akan maksimum di titik B. Kemudian ke arah kiri dan atas, karena koefisien X-nya positif, berarti kalau ke kiri minimum. Karena koefisien Y-nya negatif, ke atas berarti dia akan minimum. Kita akan geser lagi garis selidiknya ke kiri atas. Nah, akan berakhir di daerah penyelesaiannya, akan berakhir di titik C. Maka dia akan minimum di titik C. Jadi Z minimum itu akan ada di titik C, yaitu 0,30. Substitusikan ke Z sama dengan berarti 3 kali 0 dikurangi 6 kali 30 sama dengan negatif 180. Z maksimumnya di titik B, yaitu F20,0 sama dengan 3 kali 20 dikurangi 6 kali 0 sama dengan 60. Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya, tentukan nilai minimum dan maksimum dari Z sama dengan 10X ditambah 5Y dengan syarat daerah yang diarsir berikut. Jadi tahapan pertama sudah diselesaikan. Kita tidak perlu lagi membuat daerah penyelesaiannya. Sudah diketahui. Berarti kita langsung masuk ke tahapan kedua, yaitu membuat garis selidik. Garis selidik awalnya adalah 10X ditambah 5Y sama dengan, boleh 50, boleh 0, boleh KPK 10 dan 5, yaitu 10. Kita cari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. X-nya 0, berarti 10 kali 0, 5 kali Y sama 10, Y-nya 2. Peroleh 0,2. Y-nya 0, kalau Y-nya 0, berarti 5Y 0, 10X sama 10, X-nya 1, 1,0. Hubungkan kedua titik ini dengan garis lurus. Nah, inilah garis selidik awalnya, yaitu 10X ditambah 5Y sama dengan 10. Paham sampai sini? Insya Allah. Kita lihat daerah penyelesaiannya
merupakan daerah yang tertutup, berarti nilai maksimum maupun minimum dari Z-nya insya Allah ada. Maksimum maupun minimum akan diperoleh dari titik pojok daerah penyelesaiannya atau titik ekstrim. Di sini titik ekstrimnya ada P, Q, R, S, dan T. Berarti ada 5 titik pojok. Kita tidak perlu menentukan koordinat dari titik pojoknya dulu. Cari dulu titik yang mengakibatkan Z maksimum ataupun Z minimum dari garis selidik. Sekarang kita geser garis selidiknya. Karena koefisien X dan Y-nya positif, A dan B-nya positif, dan garis selidik awalnya ada di sebelah kiri daerah penyelesaian, berarti kalau kita geser yang menyentuh pertama, ya, itu berarti merupakan titik minimum, atau ada di paling kiri daerah penyelesaian yang dilalui oleh garis selidik. Kita geser. Nah, ternyata di titik P. Berarti di titik P ini merupakan nilai minimum dari fungsi Z. Kemudian kita geser lagi yang paling kanan, ya, dari daerah penyelesaian yang dilalui oleh garis selidik, itulah yang maksimum. Kita lihat, kita geser. Nah, berarti di titik S. Di titik S ini yang mengakibatkan nilai Z maksimum. Paham sampai sini? Insya Allah. Sekarang kita tentukan titik koordinat P. Titik P merupakan perpotongan garis X sama dengan 1 dengan garis X tambah 2Y sama dengan 6. Kita substitusikan X-nya 1 ditambah 2Y sama dengan 6. 2Y sama dengan 5, maka Y sama dengan 5/2. Berarti titik P 1,5/2. Kemudian maksimumnya di titik S. Titik S sudah ada, tidak perlu dicari. Oke, berarti kita cari Z minimumnya sama dengan 10 kali X 1 ditambah 5 kali Y. Y-nya adalah 5/2 sama dengan 10 ditambah 25 bagi 2. 12 1/2 sama dengan 22 1/2. Berarti garis selidik yang kedua ini persamaannya adalah 10X ditambah 5Y sama dengan 22 1/2. Paham sampai sini? Kemudian Z maksimum sama dengan 10 kali, karena di titik S, titik S-nya adalah 4,3, kita substitusikan 10 kali 4 ditambah 5 kali 3, 40 ditambah 15 sama dengan 55. Maka garis selidik ini yang terakhir nih akan sama dengan 10X ditambah 5Y sama dengan 55. Sampai sini insya Allah bisa. Bagaimana? Sangat mudah. Oke, perhatikan pada video sebelumnya kita membahas menentukan nilai optimum fungsi objektif menggunakan titik pojok, dan sekarang menggunakan garis selidik. Apakah sudah bisa menyimpulkan perbedaannya, kelemahannya, dan kelebihannya? Untuk garis selidik, kelemahannya adalah dalam ketelitian, ya, dalam menggambar. Skala sumbu X dan sumbu Y-nya harus sama. Garis selidik yang kita buat, jika berbeda gradiennya, maka pas saat kita geser
ke daerah penyelesaian itu belum tentu berakhirnya di titik pojok yang kita inginkan. Jadi harus teliti. Namun kelebihannya kita tidak perlu mencari koordinat semua titik pojok pada daerah penyelesaian. Cukup titik pojok yang menyebabkan Z minimum dan Z maksimum, baru kita cari koordinatnya. Ya, dan disubstitusikan ke Z-nya pun hanya 2, minimum dan maksimum. Pada titik pojok, uji titik pojok, semuanya kita harus mencari dan semuanya harus disubstitusikan untuk menentukan mana yang maksimum dan mana yang minimum. Jadi harus teliti dalam menggambar. Berikutnya silahkan kalian mencoba sebagai penugasan terstruktur, namun dengan menggunakan metode garis selidik. Hanya 2 soal. Semakin banyak berlatih, insya Allah semakin mahir. Allah bisa karena biasa. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.